jujur. 2 kali saja itu terjadi sama 2 kali. Jadi saya mohon, saya sudah akui kesalahan, mereka pukul saya, tapi tidak usah dilapor itu. Tetap Ustaz, tidak. Ini sudah lewat bulan Ustaz, tidak. Sudah lewat tidak Ustaz, tidak. Tidak. Sampai disuruh saya. Orang depan rumah saja sampai. Iya, sama apa Pantas itu anak-anak kenapa tidak pernah mengaji di sini? Tolong maafkan dulu saya karena keputusannya saya kasih. Tidak Ustaz. Tolong jangan dulu. Tidak. Saya harus lapor. Jangan dulu. Ini sudah tindakan seksual Ustaz. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya ingin menginformasikan kepada saudara-saudara tentang sebuah kejadian yang sangat memalukan, memilukan juga ya. Ada seorang bocah ya diduga dicabuli oleh seorang ustadz yang sudah tua ya, yang saudara-saudara, dia adalah seorang guru ngaji dan dia adalah seorang ulama di desa tersebut. Bahkan terdengar sayup-sayup dalam diskusi-diskusi yang disampaikan oleh masyarakat yang menggeruduk rumah Ustadz ini, menyatakan bahwa kami sudah percaya kepadamu bertahun-tahun. Artinya orang ini sudah dipercaya oleh masyarakat, namun dia melakukan tindakan pencabulan ya, diduga tindakan pencabulan, dan juga orang tua korban telah menyatakan anaknya sudah telat bulan. Artinya ya sudah hamil, saudara-saudara ya. Nah, apa yang terjadi ini sudah mencerminkan bahwa memang ajaran itu sangatlah berguna dan berfaedah bagi kita semua. Kita nggak bisa tutup mata, kita kemudian nggak bisa bilang, oh ini kehilafan, bukan. Ini bukan kehilafan ya, tapi ini adalah satu tindakan kesengajaan. Tentu seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru ngaji apabila dia melakukan hal ini, ya tentu ada beberapa pertimbangan yang dia lakukan. Yang jelas, apapun pertimbangannya, sekalipun itu berdasarkan dalil atau berdasarkan apapun, tidak boleh saudara-saudara ya, karena ini bertentangan dengan norma ya kehidupan masyarakat. Nah, sehingga apa yang dilakukannya adalah suatu celaan ya, suatu tindakan azuzilah yang harus diperangi bersama-sama ya. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang berdasarkan apapun ya, sekalipun berdasarkan agama, tidak boleh. Sudah mencabuli anak-anak di bawah umur ya, bocah lah begitu ya, nggak boleh saudara-saudara ya. Tidak bisa Anda berdalil bahwa saya mencontoh ini misalnya ya. Tidak bisa saudara-saudara. Ini bertentangan dengan norma manusia, kehidupan masyarakat. Bagaimana mungkin ada suatu ajaran yang membenarkan tentang menyetubuhi bocah ya, menyetubuhi anak kecil, anak di bawah umur. Tidak ada yang pengajaran atau ajaran yang dapat membenarkan hal itu. Ya, apapun alasan Anda, itu tidak bisa dibenarkan. Karena hal ini, saudara-saudara, sangat-sangat di luar etika, moral manusia. Iya kan? Karena bagaimana mungkin saudara-saudara. Tapi inilah yang terjadi, fakta ini yang terjadi. Dan ini adalah untuk kesekian kalinya, sering kali terjadi seperti ini dan terus terjadi seperti ini. Nah itu sebabnya saudara-saudara, yang terbaru ini terjadi di Palu ya, Sulawesi Tengah. Bagaimana seorang ulama, seorang ustadz, seorang pengajar, guru ngaji, justru dia mencabuli dan bahkan diduga dia menghamili anak bocah ya di bawah umur karena ibunya terkesan seperti itu, mengatakan sudah telat bulan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu dan
juga mengajarkan kita untuk mengasihi. Makanya ajaran Yesus itu inti ajarannya itu adalah kasih. Ya, kalau seseorang mengasihi, saudara ya, dia nggak akan apa ya, nggak akan mungkin melakukan hal itu. Ya, kalau seseorang tahu ya tentang ajaran kebenaran, menguasai hawa nafsu, menguasai keinginan-keinginan daging, maka saya percaya kita akan mampu untuk menahan itu. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti dulu videonya berikut ini. Selamat saudara menyaksikan dan kebijaksanaan saudara agar supaya jangan sampai saudara kemudian berpikir bahwa ini bisa dicontoh ya, tidak boleh ya. Ini tidak untuk dicontoh, tapi kami memutarkan ini untuk menjadi pembelajaran bagi saudara-saudara bahwa perbuatan ini melawan hukum, tidak terpuji, ini tidak ini tidak bisa diterima secara moral, sosial ya. Jadi jangan lakukan hal tersebut ya. Baik, kita akan sama-sama saudara-saudara untuk oke ya. Tanpa disuruh, saya orang depan rumah saja sampai pagi. Kata saya, iyo kami sama apa kau pukul dosa. Saya ingat orang tua yang meninggal, Ustaz. Kenapa sampai begini sekali kau? Saya percaya, kita percaya anak-anak di sini. Iyo saya bilang Pantas itu anak-anak, kenapa saya tidak pernah mengaji di sini? tolong maafkan dulu saya karena kebetulan saya kasih untuk Bukan masalah begitu, Ustaz. Ya Allah. itu saya Ustaz itu, kenapa sampai bilang begitu, Ustaz? saya sudah bilang. Kenapa? Memang betul. Tidak kenapa, sampai kenapa? Coba. Aduh, saya itu masalah mau pukul apa? Ustaz, kau saja mau pukul, kan satu pukul Ustaz yang tadi betul, sumpah. Yang saya ingat ini, Ustaz, kakakku, adekku, itu lebih lepas tangan, Ustaz. Kenapa sampai begitu? Berapa kali, Ustaz? Jujur. 2 kali saja itu terjadi sama 2 kali. Jadi saya mohon, saya sudah akui kesalahan, mereka pukul saya, tapi tidak usah dilapor itu. Tetap Ustaz, tidak. Ini sudah lewat bulan Ustaz, tidak. Sudah lewat tidak Ustaz, tidak. Tidak. Tidak Ustaz. Jangan Bu. Tidak. Saya harus lapor. Jangan Bu. Ini sudah tindakan seksual Ustaz. Minta tolong Bu ya. Tidak. Oh, nakal sih begitu. Assalamualaikum, Iya, telepon dulu. di mana? Komocin posisi di mana? Ini Ustaz, ada apa? Komocin. Ini sampai ponakan yang dilecehkan Ustaz di rumah ini Komocin. Bagaimana caranya? Saya harus laporkan polisi atau gimana ini? Tolong sekali Duduk Ustaz, duduk Ustaz. Jangan dulu bergerak Ustaz. Duduk Ustaz. Ini Ustaz dia. Aduh ya Allah. Ringan tangan sih juga. Iya kakak. Iya. Daripada adek Baru berani kasih dia bilang kakak tadi. Baru berani. Ya Allah. Soalnya kemarin disogok-sogokkan HP dengan uang kakak tahu. Sebenarnya tidak betul. Hampir tiap HP-nya di sini. Emang tidak betul ini lagi. Ini baru berani kasih dia bilang tadi. Oh ya Allah, benar saya. Dari kapan? Dari kapan? Sebelum itu kakak. Soalnya Sering? Hah? ya ada 2 kali saya minta soalnya demi Allah hanya 2 kali. tidak usah bilang Allah. Tidak usah bilang. Tidak usah. Tidak ada gunanya. Tidak usah. Sering. Kenapa lu bilang? Takut mungkin Ada dia. kakak di rumah, kenapa tidak bilang kakak di rumah? Takut kenapa? Kita akan putarkan dulu sebentar. Oke, puji Tuhan ya. Jadi jangan pernah lakukan itu dan biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk menghormati juga ya bahwa sebentar teman-teman ya. Ini ada bahwa di dalam kehidupan kita itu ada aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat, oleh pemerintah negara dan seluruh masyarakat
ya untuk dilarang keras ya berhubungan seksual dengan anak di bawah umur, menikah ataupun melakukan tindakan-tindakan seksual dianggap sebagai suatu pelecehan dan akan berhadapan dengan hukum. Tuhan kiranya memberkati kita semua agar supaya ini jadi pelajaran untuk para tokoh-tokoh agama termasuk agama Kristen untuk berhati-hati. Jangan sampai hal itu melanggar karena dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang sangat mengerikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.